Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kepada yang terhormat yaitu Ibu Dr. Ulan Furi, SIKOM sebagai dosen pengampu dari Etika PR, dan yang kami hormati Bapak Dani Salman MIKOM sebagai dosen pengampu Cyber PR. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan serta tugas yang diberikan kepada kami. Melalui tugas ini kami belajar untuk menyimpulkan bagaimana sebuah perusahaan profesional bekerja di industri nyata, khususnya dalam mengelola energi untuk event musik. Hari ini kami dengan bangga mempersembahkan paparan mengenai proyek kami, yaitu Cemari Evan Music Fest 2026. Namun saya tidak sendirian. Proyek besar ini adalah hasil kerja keras dari tim hebat yang telah mendedikasikan waktu dan pemikirannya. Oleh karena itu, saya ingin mengundang rekan-rekan saya, jajaran pimpinan, dan tim operasional Sinergi Komunika Indonesia untuk naik ke depan dan bergabung bersama saya. Yang pertama ada Bapak Setiawan Purnomo sebagai Project Manager, dan yang kedua ada Ibu Gendis Rati Arimbi sebagai Public Relation Etik dan Monitoring, dan yang ketiga ada Ibu Putri Najwa Alifah Hasan sebagai Creative Director of Digital Media, dan yang selanjutnya ada Bapak Dandi Aziz Nugraha sebagai Stakeholder Engagement Officer. Adapun tim pelaksana kami yang memantau acara ini selama acara berlangsung yaitu Ibu Seli Indriani sebagai Event dan Activation Coordinator, dan selanjutnya ada Bapak Hafiz Zikrian Siregar Senega sebagai Event dan Activation Coordinator. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Misbah sebagai Media Relation Officer. Sebelum memulai acara, pada kampanye hari ini, tim kami akan memaparkan konsep besar acara, latar belakang penyelenggaraan, serta bagaimana ide tersebut diwujudkan menjadi sebuah festival musik yang fun, aman, dan berkesan. Hari ini kita berkumpul untuk membagikan informasi dan detail eksklusif mengenai event tahunan kami, Cemari Evan Music Fest, yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Januari 2026 mendatang di Ancol. Event ini tidak hanya menjadi sebuah festival, tetapi juga ruang kolaborasi antara energi, kreativitas, dan komunikasi yang dirancang sebagai terintegrasi oleh tim Sinergi Komunika Indonesia. Kepada Bapak Setiawan Purnomo selaku Project Manager dari Cemari Evan, kami persilakan. Terima kasih untuk MC sebagai press conference untuk hari ini. Selamat siang juga untuk Ibu Ulan sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika PR. Terima kasih juga untuk Bapak Dani dosen pengampu Cyber PR. Terima kasih untuk teman rekan-rekan media semuanya. Kami di sini saya sebagai project manager, nggak cuma sebagai saya sebagai di sini kepala ide dari semua perjalanan proyeknya Cemari Evan 2026 ini, melainkan di PT Sinergi Komunika ini PT Sinergi Komunika ID Indonesia di bidang mekanikal dan elektrikal, itu di bidang infrastruktur untuk kebutuhan proyeknya event acara tersebut. Singkatnya dari Cemari Evan ini pembuktian jati diri dari PT Sinergi tersebut untuk transparansi, terpercaya, dan untuk menjaga kredibilitas sesuatu proyekan tersebut. Saya kembalikan untuk MC. Baik, selanjutnya dari tim monitoring yaitu Ibu Gendis Rati Arimbi
Kami persilakan untuk. Baik, Ibu Tasya. Perkenalkan, saya Gendis Ratri Arimbi. Saya di sini sebagai Public Relation Etik dan Monitoring. Saya di sini bertugas untuk memantau bagaimana caranya proyek ini berjalan dengan baik dan tanpa melenceng kemanapun sesuai dengan etika yang kita jalankan. Yang pertama-tama, kami ingin banget untuk proyek ini itu terpercaya bagi semua orang yang mempercayai perusahaan kita, yaitu Sinergi Komunika, yang berjalan seperti tadi yang seperti Bapak Setiawan bilang di electrical dan mechanical. Kami ingin membuktikan bahwa Sinergi Komunika ini akan membentuk sebuah festival atau konser yang sangat meriah tapi tanpa mengganggu ekosistem yang ada di Ancol nanti. Kami juga mengedepankan etika PR, yaitu kita selalu menjunjung tinggi etika, sebagaimana kita juga mengedepankan cyber kita sebagai prioritas utama, apalagi di zaman informatika ini, Bu. Terus kita ini menjalankan sebagaimana kayak website, Instagram kita, website yang terutama ini website dari Sinergi Komunika ini yang akan menjadi nama dari event Cemari Fun 2026 nanti. Saya kembalikan kepada Ibu Tasya sebagai. Terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Gendis yang diberikan, tentunya sangat bermanfaat sekali. Mungkin kita akan mendengarkan sambutan dari tim kreatif kita, yaitu Ibu Putri Najwa Alifah Hasan. Kami persilakan. Terima kasih untuk Ibu MC Tasya sudah memberikan saya waktu untuk berbicara mewakili tim kreatif dari perusahaan kami maupun event dari Cemari Have Fun. Halo semuanya, saya Putri Najwa Alifah Hasan. Saya selaku Creative Director of Digital Media di event Cemari Have Fun ini, dan tentunya saya juga selaku Human Resources dari PT Sinergi Komunika. Untuk kreatif ini kami punya fokus tersendiri, yaitu membangun sebuah visual dan pengalaman digital untuk event tersebut gitu. Jadi saya ini sebagai tim kreatif ingin mematahkan stigma bahwa perusahaan listrik itu tidak hanya terlihat kaku dan formal, tetapi melalui event Cemari Have Fun yang akan kami buat nanti, kami mengemas elemen-elemen listrik ini menjadi sebuah seni yang bernilai estetika dan mempunyai dan komunikatif juga untuk masyarakat sekitar gitu. Jadi sebagai, kalau dilihat dari sisi sumber dayanya sebagai human resources sendiri, saya melihat bahwa dari Cemari Have Fun ini kita sebagai karyawan-karyawan di PT Sinergi ini juga lebih kolaboratif dan menghasilkan kerjasama yang positif antara rekan dan rekan lainnya gitu. Nah, dengan adanya event ini, saya sendiri berharap bahwa PT Sinergi ini tidak hanya dilihat menjadi perusahaan yang seperti ini gitu. Kita ingin terus berkembang dan berinovasi untuk menciptakan citra kita untuk masyarakat dan lebih memberikan kontribusi untuk masyarakat, dan tentunya kita juga ingin berkolaborasi juga dengan eksternal di sekitar kita. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan. Tentunya kalau kita lihat dari manfaat event yang diselenggarakan, sangat menarik. Terakhir, pemaparan dari stakeholder engagement, yaitu Bapak Dandi Aziz Nugraha. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC, Mbak Tasya. Perkenalkan, saya Dandi. Di sini peran saya sebagai Stakeholder Engagement Officer, yang mana tugas saya di sini menjalin hubungan dengan stakeholder eksternal, yaitu seperti mitra strategis, pengelola kawasan Ancol, dan
pihak-pihak keamanan supaya pada hari H atau pada event nanti berjalan dengan selaras. Kami juga di sini ingin supaya stakeholder eksternal kami itu memberikan kepercayaan penuh kepada PT kami. Karena PT kami sudah memberikan kualitas yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih kepada Project Manager dan pimpinan atas pemaparan yang telah disampaikan. Melalui penjelasan tadi, kita dapat melihat gambaran besar serta arahan penyelenggaraan Cemari Have Fun, baik dari sisi konsep, visi, maupun tujuan acara. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pemaparan dari tim pelaksana yang akan menjelaskan secara lebih teknis dan operasional mengenai bagaimana event ini dipersiapkan dan dijalankan. Paparan pertama akan disampaikan oleh event koordinator yang akan menjelaskan alur cerita, teknis pelaksanaan di lapangan, serta koordinasi antara tim demi memastikan acara berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Kepada event koordinator kami, Ibu Selindriani, dipersilahkan. Baik. Baik, perkenalkan nama saya Sherly Indriani. Saya di sini sebagai event dan activation coordinator ingin menyampaikan update green singkat. Penyampaian lapangan sudah 90%. Alur penonton sudah kami simulasikan agar nyaman dan tertata. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Bapak Hafiz Jikrian sebagai event dan koordinator. Kami persilakan. Baik, nama saya Hafiz Zikrian. Saya juga di sini selaku sebagai event activation koordinator. Tugas saya di sini untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan event secara teknis dengan manajemen artis dan vendor pendukung berjalan dengan baik dan sudah final. Baik, terima kasih. Berikutnya, kita akan memasuki pemaparan dari Media Relation Officer yang akan menjelaskan strategi komunikasi, alur kerjasama dengan rekan-rekan media, serta mekanisme distribusi informasi sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan. Cemari Have Fun Music Fest, kepada Media Relation Officer, Bapak Misbah Hendrawan, kami persilakan. Terima kasih untuk Mbak MC, Mbak Tasya. Saya Muhammad Misbah Rizky Hendrawan selaku Media Relation Officer. Tugas saya di sini untuk memantau pemberitaan di dalam event tersebut. Untuk rekan-rekan media tidak perlu khawatir karena kami telah menyediakan fasilitas pendukung untuk pemberitaan di dalam acara event tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas update singkat dari seluruh tim. Dari penjelasan yang telah disampaikan, kita dapat melihat bahwa persiapan Cemari Have Fun berjalan dengan baik, mulai dari kesiapan teknis di lapangan, koordinasi dengan artis dan vendor, hingga pengolahan media selama acara berlangsung. Hal ini menunjukkan kerja sama dan kesiapan tim dalam menghadirkan acara yang tidak hanya rapi secara teknis, tetapi nyaman dan efektif bagi semua pihak yang terlibat. Dengan kesiapan tersebut, kami berharap rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman positif baik untuk audiens, mitra maupun rekan-rekan media. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama rekan-rekan media. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan seputar konsep acara, kolaborasi serta tujuan penyelenggaraan Cemari Have Fun.
Saya lebih tertuju ke Mbak Gendis saja ya. Tadi kan disebutkan soal instalasi genset sendiri ya. Untuk jadi pertanyaan, mengapa ini menjadi nilai jual utama? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab sama Ibu Putri Nazwa Alifah Hasan. Maaf kepada Ibu Gendis. Baik, terima kasih kepada media Dimas. Saya di sini sangat tertuju kenapa PT Sinergi Komunika ini yang pada dasarnya menjual penyewaan genset elektrikal sebagai event, perumahan, rumah sakit, dan lain-lain gitu. Kenapa malah ke konser gitu kan, ngadain event ini? Karena menurut kami itu konser itu bukan hal yang sekedar mewah doang, tapi sebagaimana kayak audiens kita itu nyaman di pendengaran audio, di kelarasan matanya kita sebagai lampu dan macam-macam. Dan ini kami ingin membuktikan sebagai PT Sinergi Komunikasi ini akan menjadi jantung bagi acara event ini. Segitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan PowerPoint terhadap progres event Cemari Have Fun, dan kita ngobrol-ngobrol santai bersama yang dimulai oleh project manager kami Bapak Setiawan Purnomo. Kami persilakan. Ya, terima kasih untuk Mbak MC Tasya Ramadhani selaku MC. Coba Cemari Have Fun ini kita nggak cuma sekedar membuat proyek, tapi kita membuahkan sebuah hasil dari pengalaman yang berkesan gitu. Jadi tim kami ini sudah banyak pengalaman dia penyelenggara dari berbagai macam event tersebut gitu. Jadi kita melihat kondisional dari generasi zaman sekarang yang apa-apa serba digital segala macam. Kami memanfaatkan di digital tersebut untuk menyatukan kreativitas dari anak generasi muda sekarang. Next, boleh? Kenapa kita memilih kayak mengkolaborasikan kelistrikan dengan industri kreatif gitu ya Mbak Putri. Karena menurut kita hal ini jarang yang kita temui gitu sebagai perusahaan genset untuk mengadakan event-event yang mungkin kedepannya akan visioner untuk mengembangkan brandingan mereka. Dan kami ingin menyampaikan kepada media-media juga bahwa kami tidak akan mengecewakan mereka, sebagaimana kita akan menjalani proyek ini sebagaimana kami sudah menjalani proyek-proyek sebelumnya, seperti itu ya Mas Tio. Jadi kami sudah mempunyai banyak pengalaman PT Sinergi Komunika ini, dan kami akan membagikan pengalaman kami menjadi pengalaman yang luar biasa juga kepada audiens kami. Mungkin dari saya sendiri sebagai tim kreatif ya, ini saya lebih mendesain semua mulai dari rancangan panggung, terus lampu-lampu yang nanti kita bakalan pakai untuk settingan nanti, itu kami desain sedemikian rupa agar penonton ini dapat menyelaraskan gitu, maksudnya merasakan apa yang sudah kami tujukan untuk mereka gitu. Seperti namanya Cemari Have Fun, kami berharap Kayak kalau misalkan Cemari, kenapa namanya Cemari ya Iya. Mbak Putri ya? Karena Karena kalau biar Cemari itu kan kita tuh mengajak ya. mengajak kayak kemari gitu. Cuman dihaluskan ke Cemari. Jadi dan kita biasanya kalau misalkan ada acara kayak gitu kayak have fun ya gitu. Kita semoga menjadi tersemogakan gitu. Semoga audiens kita have fun dengan acara kita gitu kan. Iya betul. karena tujuan kita kan
membuat event yang bermanfaat untuk masyarakat. Betul, Gitu, betul, Kak, betul. gitu. Jadi kami sendiri, saya sebagai tim PR pun meng-ACC Mbak Putri agar mendesain seperti ini name tag-nya, karena seperti yang tadi saya omongin tentang have fun itu adalah menyenangkan. Jadi yang kalian lihat mungkin name tag ini terlalu ramai gitu, tapi bagi kami ini terlalu fun. Jadi kayak semua orang udah pada tahu identitas kami. Kami itu have fun di sini gitu. Kita berikutnya akan membukakan website dari perusahaan kami tersendiri. Websitenya cukup. Belum, Miss. Belum. Sinergi komunikasi. Oke, bisa dilihat di sini tuh ada paparan dari website perusahaan kami sendiri yang dimana kami menyelaraskan warna hijau dan hitam itu untuk branding ya mungkin ya Pak Tio, branding dari event kami nanti. Jadi hijau ini mungkin bisa dijelaskan apa sih maksudnya, kenapa kita harus pakai warna hijau, kenapa kita harus pakai warna hitam? Boleh izin mendapatkan? Mungkin dari saudara Gendis saja. Mungkin kalau hijau itu lebih kayak selaras gitu dengan manusia gitu semuanya. Jadi kita tetap have fun, tetap lampu-lampunya kita juga lebih kayak ke hijau gitu ya, Mas Tiawan. Jadi kayak seperti yang dilihat dari banner kita menyampaikan bahwa hijau itu bukan cuman logo, tapi vibes dari Cemari Fun ini, kayak gitu. Ya mungkin itu saja ya. Mungkin boleh di scroll ke bawah lagi. Kita akan lebih memperkenalkan PT perusahaan kami. Jadi atas lagi, maaf ya. Di sini itu PT Sinergi ini atas maaf atas lagi. Nah, udah. Nah, ini perusahaan yang menjadikan sosial integrasi, yaitu kayak rumah sakit. Kita juga banyak pelayan genset kami disewakan oleh rumah sakit ternama. Jadi kalau perangkat-perangkat medis itu kalau misalkan ada kendala listrik kan tidak mungkin untuk dihentikan gitu kan. Itu akan sangat krusial untuk pasien-pasien gitu kan. Terus juga ada perumahan yang mungkin perumahan akan mengedepankan kenyamanan dari masing-masing tiap rumah gitu kan Mbak Putri. Jadi dan apalagi kita juga menyewakan genset kami atau instalasi genset kami daripada event-event. Nah, event-event ini kita tanam, kita pupuk sebagaimana dan akhirnya kita bisa membuat event tersendiri dan semoga tahun-tahun yang akan datang juga akan ini ya Mbak Putri. Jadi kami juga pabrik-pabrik ya Mbak Putri, kita juga banyak pabrik-pabrik yang menyewakan genset kami seperti itu. Mungkin itu paparan singkat atau obrol-obrol santai dari kita kali ya. Mungkin saya bisa kembalikan kepada Mbak MC. Baik, terima kasih atas paparan dan penjelasannya. Sangat menarik. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara konferensi pers hari ini. Sebelum kami tutup, saya mewakili seluruh tim PT Sinergi Komunika Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Kehadiran kalian di sini sangat berarti untuk menyebarkan informasi dan semangat positif dari proyek kami ini. Kami sangat menghargai dukungan informasi yang kalian berikan. Jangan lupa untuk terus memantau update terbaru kami melalui Instagram perusahaan @sinergikomunika.id dan Instagram Cemari @cemarifun. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan antusiasme rekan-rekan semua. Sampai jumpa di Ancol tanggal 11 Januari.
Selamat siang dan salam sukses untuk kita semua.